aku enggak. Ambil aja, enak kali sebenarnya. Kan lihat kali di dong. Jangan tak bangor, jangan agak-agak lapor mana ya. Astagfirullahaladzim. Video kenapa itu? Rubuh. Allahu Akbar. Rubuh. Astagfirullahaladzim, rubuh. Kok lama? Gak usah pakai flash. Video biasa aja. Iya, maksudnya tadi kayak gini. Nah, gelap. Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik sandal ternama di kota Medan, Sumatera Utara, pada Selasa malam, tanggal 27 Januari tahun 2026. Pabrik sandal karet merek Swallow milik PT Garuda Mas Perkasa yang berlokasi di Jalan KL Yos Sudarso, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, dilalap si jago merah dalam peristiwa yang menggegerkan warga sekitar. Api pertama kali terlihat membesar sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dalam waktu singkat, kobaran api menjalar dengan cepat ke berbagai bagian pabrik. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi ke udara dan terlihat jelas dari jarak beberapa kilometer. Suasana di sekitar lokasi berubah mencekam ketika api semakin membesar dan disertai beberapa kali suara ledakan dari dalam area pabrik. Warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran langsung panik. Banyak di antara mereka berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri dan anggota keluarga. Sebagian warga bahkan memilih mengevakuasi barang-barang berharga karena khawatir api merambat ke permukiman padat penduduk yang berada tidak jauh dari kawasan pabrik. Petugas pemadam kebakaran Kota Medan segera diterjunkan ke lokasi setelah menerima laporan kebakaran. Puluhan unit mobil pemadam dikerahkan dari berbagai pos pemadam kebakaran. Untuk memperkuat upaya pemadaman, kendaraan water cannon milik Brimob Polda Sumatera Utara turut dikerahkan membantu memadamkan api. Namun, proses pemadaman tidak berjalan mudah. Api sulit dikendalikan karena di dalam pabrik terdapat banyak bahan karet dan material mudah terbakar. Kobaran api terus membesar dan menjalar ke sejumlah bangunan di area pabrik. Petugas pemadam harus bekerja ekstra keras dan berjibaku selama berjam-jam untuk menjinakkan api. Guna memperlancar proses pemadaman dan menjaga keselamatan masyarakat, pihak kepolisian menutup sementara jalan KL Yos Sudarso. Arus lalu lintas dialihkan ke jalur lain untuk menghindari kemacetan serta risiko bagi pengguna jalan. Aparat keamanan juga berjaga di sekitar lokasi untuk mencegah warga mendekat ke area berbahaya. Kepulan asap tebal menyelimuti kawasan Medan Deli dan sekitarnya. Bau menyengat dari material karet yang terbakar terasa hingga ke permukiman warga.
Beberapa warga mengaku mengalami sesak napas dan iritasi akibat asap kebakaran, sehingga memilih menjauh dari lokasi kejadian. Di tengah situasi tersebut, beredar informasi bahwa saat kebakaran terjadi, pabrik masih beroperasi dan terdapat pekerja yang sedang menjalani shift malam. Hal ini memunculkan kekhawatiran adanya karyawan yang sempat terjebak di dalam area pabrik ketika api mulai membesar. Petugas dan pihak terkait segera melakukan pendataan untuk memastikan kondisi seluruh pekerja. Setelah upaya pemadaman dilakukan selama kurang lebih 5 hingga 6 jam, api akhirnya berhasil dikendalikan dan mulai mereda pada Rabu pagi. Petugas pemadam kebakaran kemudian melanjutkan proses pendinginan di seluruh area pabrik untuk memastikan tidak ada bara api yang tersisa dan mencegah terjadinya kebakaran ulang. Akibat kebakaran tersebut, bangunan pabrik mengalami kerusakan parah. Area produksi, gudang penyimpanan bahan baku, serta produk jadi dilaporkan hangus terbakar. Struktur bangunan terlihat menghitam dan sebagian atap pabrik runtuh akibat kobaran api. Kerugian materi akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah, meskipun pihak perusahaan belum menyampaikan angka resmi. Pihak kepolisian memasang garis polisi di sekitar lokasi kebakaran. Langkah ini dilakukan untuk kepentingan penyelidikan serta mencegah warga memasuki area yang masih berbahaya. Aparat berencana melakukan olah tempat kejadian perkara setelah kondisi benar-benar aman. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Dugaan sementara belum dapat dipastikan, apakah kebakaran dipicu oleh korsleting listrik, kelalaian operasional, atau faktor lainnya. Polisi masih mengumpulkan keterangan saksi serta bukti-bukti di lokasi kejadian. Peristiwa kebakaran ini memberikan dampak besar bagi para pekerja pabrik. Banyak karyawan diliputi rasa cemas terkait keselamatan rekan kerja mereka serta keberlangsungan operasional pabrik ke depan. Instansi terkait disebut akan melakukan pendataan lanjutan untuk mengetahui dampak kebakaran terhadap tenaga kerja. Setelah api berhasil dipadamkan, situasi di sekitar lokasi perlahan berangsur kondusif. Meski demikian, warga diimbau untuk tetap waspada dan tidak mendekati area pabrik karena masih terdapat sisa material berbahaya serta bangunan yang rawan roboh. Kebakaran hebat yang melanda pabrik sandal Swallow di Medan ini menjadi pengingat penting akan perlunya sistem keselamatan kerja dan pengawasan ketat di kawasan industri, khususnya yang menyimpan bahan mudah terbakar. Evaluasi menyeluruh diharapkan dapat dilakukan guna mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari. Demikian laporan lengkap mengenai kebakaran pabrik sandal Swallow di Kota Medan, Sumatera Utara.